tentang kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat. Gerombolan? Lalu kira PWILS itu geng motor? Itu barisan kiai, santri, bukan cast Fast and Furious tahlilan Rif. Yang mereka lakuin cuma satu, mencegah ceramah ngawur. Tapi dibales dengan drama seolah-olah udah diserang pakai meteor dari planet Namek. Yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar. Tabligh akbar. Woi, itu bukan tablik. Itu rapat akbar penggemar teori konspirasi. Isinya bukan ilmu, tapi framing dan provokasi. Kalau mau nyari dalil, yang ada malah dapat fitnah dan kata-kata betul-betul kayak Upin Ipin lagi kerasukan. Yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, ini puncaknya. Begitu nama dia disebut, suasana langsung berubah. Dari pengajian ke drama Korea bertema, salah gue apa? Ceramahnya nggak ada ilmu. Isinya, kita dizolimi, kita korban. Sambil ngedumel kayak orang ditilang tapi bawa SIM tukang pijet. Malam 23 Juli 2025, sekitar jam 22 WIB. Dengan membawa kayu, pentungan, bebatuan, dan senjata tajam. PWILS itu cuma bawa tongkat bro, simbol spiritual dan kedisiplinan. Bukan buat mukul, tapi biar ceramahnya jangan makin ngelantur. Yang bawa senjata tajam itu bukan mereka, tapi gerombolan lo dengan lidah lo sendiri. Karena kata-kata lo lebih tajam dari silet. Tapi sayangnya, cuma buat nyilet kebenaran. Yang akhirnya menyebabkan sekitar 7 warga terluka dan sangat membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada acara tablik akbar tersebut. Nah, ini dia jurus pamungkas. Playing victim. Selalu ada ibu-ibu dan anak-anak. Kalau bisa nanti next press release, akibat penolakan ceramah ini, 1 toples rengginang tumpah dan 2 bayi menangis tidak tertahankan. Lo nyebut itu tabligh akbar, padahal isinya provokasi. Lo tuduh orang bawa sajam, padahal mereka bawa akal sehat dan keberanian. Justru yang bawa sajam itu geng FPI, ngakunya pengajian malah bawa celurit. Lo bilang korban, padahal dari awal lu yang provokasi, lu yang framing, terus lu yang bilang dizolimi. Yang pertama lempar batu sama bata siapa woi? Bro, itu bukan pengajian, itu pengabdi drama. Jangan playing victim mulu. Dikira PWILS itu takut sama lu. Enggak bro, mereka bukan takut. Mereka cuma muak. Maka dengan ini, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan 1. Mengutuk keras gerombolan PWILS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan tablik akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tablik akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu dan anak-anak. Lu bilang kami mengutuk keras. Lah yang ngucap siapa? FPI. Organisasi yang udah resmi dilarang pemerintah masih sok-sokan bikin pernyataan publik. Ini ibarat akun yang udah diblok, tapi masih komen lewat akun fake. Kami tetap eksis walau di hati tak diakui. Dan lucunya, dulu namanya Front Pembela Islam. Sekarang diganti jadi Front Persaudaraan Islam. Persaudaraan? Serius? Saudara dari mana lu, woy? Saudara jenis apa yang tiap manggung selalu ngajak ribut? Lu datang-datang ke pengajian bukan ngasih ilmu, malah nambah tensi, provokasi, teriak takbir kayak alarm perang. Itu bukan persaudaraan, tapi perkuculungan. Ceramah-ceramah lu bukan ngajarin akhlak, tapi ngajak jamaah marah berjamaah. Dan pas ada yang negur, mereka langsung drama level Dajjal. Aku dianiaya. Ada ibu-ibu dan anak-anak terluka. Woi, gua ulangin ya. Ini bukan tablik akbar. Ini pesta emosi dengan bumbu kesucian palsu. Dan PWILS itu datang cuma buat ngingetin. Bro, lu udah ngelantur. Udah, jangan jadi panglima kadrun. Tapi mental FPI itu unik. Sama persis kayak imam jumbonya. Dari dulu, ceramah junjungan lu itu isinya ya gitu-gitu aja.
Provokasi, ancaman, teriak jihad, ngasah golok seolah-olah besok kiamat. Ngaji? Kagak. Ngajak perang iya. Dan setiap kali terjadi keributan, pasti aja pihak lain yang disalahin. Padahal dia yang nyulut bara, dia juga yang megang korek. Lucunya, dia selalu merasa paling suci, paling benar, paling dizolimi. Main korban padahal pelaku. Main suci padahal track recordnya bau bumbu hasutan. Dan bro, semua orang waras udah tahu tuh jejak digitalnya. Bukan sekali dua kali. Itu udah sepaket bisa jadi box set dokumenter Netflix. Makanya PWI-LS nolak dia, bukan nolak pengajian. Karena yang datang itu bukan ilmu, tapi ilusi. Bukan tausiah, tapi teriakan. Dan yang ditolak itu ya rijik, murni, ori, tanpa filter. Yang kata Gus Dur juga bilang, rijik maning, rijik maning. Jadi ya, kalau PWI-LS turun, itu bukan karena benci agama, tapi benci kedunguan yang berkostum agama. Karena yang lu bawa itu bukan organisasi dakwah, ini geng perasaan yang nggak move on dari masa kejayaan. Kalau mau ngomong soal persaudaraan, jangan ngajak ribut tiap ceramah. Jangan ceramah pakai toa, tapi isinya provokasi kabib sentris dan glorifikasi khilafah. Dan yang paling penting, kalau udah dilarang, tolong sadar diri. Itu bukan dizolimi, itu ditegur Tuhan lewat negara. Jangan terus main drama. Ini dunia nyata, bukan season 3 dari Kabib marah, jamaah nangis. Lu ganti nama boleh, tapi bau arogan lu masih sama. Dua, penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWI-LS kepada acara keagamaan di Pemalang dilakukan terencana secara sistematis yang dapat diketahui lewat tersebarnya di media sosial surat permohonan pengerahan pasukan nomor 248 PWI-LS PNL-7 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat mensrea meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama gerombolan PWI-LS dari Batang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan tablik akbar yang akan dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pengundang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang ditandatangani atas nama Wahyudin dan Wahyani. Hal mana selanjutnya direspon oleh DPD FPI Jawa Tengah untuk bersiap siaga mengawal acara keagamaan tablik akbar atas segala kemungkinan terburuk, termasuk keadaan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum Notuher sebagai dimaksud pasal 49 KUHP. Poin kedua ini sumpah ya, itu bukan pernyataan resmi, tapi fun fiction genre paranoia politik dengan bumbu hukum KW. Mereka bilang penolakan terhadap acara mereka itu terencana, sistematis, dan masif. Lah, kayak kampanye pemilu loh bahasanya. Dikit-dikit bilang gerombolan PWI-LS, dikit-dikit nuduh ada surat pengerahan pasukan. Dul, itu surat koordinasi, bukan maklumat perang. Ngatur solidaritas kok lo baca kayak sandi militer zaman VOC. Dan suratnya ditandatanganin sama siapa? Wahyudin dan Wahyani. Astaga, ini tuh nama-nama yang lebih cocok buat daftar tamu arisan RT daripada dalang makar. Lu serius nuduh makar dari surat yang ditandatanganin Wahyudin dan Wahyani? Coba cek, jangan-jangan itu surat izin ronda yang lo salah tafsir. Terus mereka bilang, surat itu menunjukkan mens rea. Dul, lo belajar hukum dari mana? Dengar istilah mens rea langsung dipakai buat nuduh niat jahat. Padahal isi surat cuma bilang, tolong backup, soalnya ceramahnya nyerempet-nyerempet api fitnah. Dan lo balasnya gimana? DPD FPI Jawa Tengah langsung bersiap siaga terhadap segala kemungkinan terburuk. Gaya lo udah kayak pas pampres jaga imam besar. Padahal yang dibela ini bukan ulama suci, tapi penceramah spesialis framing dan provokasi.
Terus lo masukin pasal 49 KUHP soal pembelaan terpaksa. Pembelaan dari apa? Dari warga yang muak, dari orang-orang yang udah enek denger khutbah isinya provokasi, betul-betul takbur, bentak, terus nuduh PKI. Lo main pasal hukum kayak main gaple. Lo kritik, gue balikan. Lo protes, gue counter pakai nowhere plus 4 KUHP. Dul, dengerin ya. PWILS itu bukan penyerang, mereka tameng. Tameng dari virus baper berkedok agama, tameng dari sutat mikrofon yang isinya 90% dendam, 10% takbir, 0% dalil. Lo boleh ngomong keras, tapi jangan ngaku korban kalau lo yang nyulut. Karena kalau nyalain api terus teriak kebakaran, itu bukan dizolimi. Itu cari panggung. Jadi tenang Wahyudin dan Wahyani, gak bakal kena pasal. Yang kena itu cuma nalar lo yang makin jauh dari realita. Dan mensreanya? Jelas, lo pengen tetap bisa nyebar provokasi tanpa ada yang berani ngelawan. Tapi maaf ya, sekarang umat gak bego lagi. Jangan main hukum kalau niat lo ngelucu. Karena PWILS nggak takut pasal, tapi lo yang takut dengar kebenaran. Nih gue kasih tahu ya, kericuhan itu bukan mulai dari PWILS ngelabrak, tapi ada oknum pecinta Rizik yang tiba-tiba lempar batu ke rombongan PWILS, padahal mereka lagi negosiasi damai bareng aparat. Lempar batu, Dol. Lah ini bukan lempar salam, tapi lempar sengketa. Lah udah kayak ngajak ribut sambil bilang, kita cinta damai, tapi tangannya sibuk jadi striker. 3. Bahwa beredar pula surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan gerombolan PWILS Pusat dengan nomor surat .2000167-SI 007-PPLS-PPLS-7-2025 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang bersifat provokatif dan memerintahkan PWILS se-Indonesia untuk berkoordinasi dengan PWILS Jawa Tengah dalam kaitan acara keagamaan berupa tablik akbar yang akan dihadiri IBAHRS. Hah? Koordinasi nasional? Lah itu bukan provokatif, itu rapi. Beda, Dul. Provokatif itu kayak ceramah Rizik, tiap 5 menit ngasah golok, tiap 2 menit tok bertakbir, tiap 1 menit nyindir pemerintah, tiap 30 detik nelon mic. Dan ini lucunya, FPI panik cuma gara-gara PWILS bisa ngatur strategi. Lah lu dulu ormas preman yang tiap malam Jumat patroli bawa pentungan. Sekarang dengar kata koordinasi, langsung ngompol. Terus, suratnya dituding bersifat provokatif. Ya iyalah, dari sudut pandang yang baperan, suara kentut juga bisa dianggap makar. PWILS bilang, kami tolak ceramah provokatif. Dibales dengan ancaman, takbir, siaga, jihad. Gue tanya deh, mana yang lebih serem? Orang ngajak ngaji sambil kritis, atau ormas yang dikit-dikit siap tempur sambil ngaku saudara? Saudara dari mana? Dari medan perang? Jadi, ya udahlah. Kalau surat dari PWILS kalian anggap provokatif, itu artinya PWILS udah tepat sasaran. Karena yang kesindir, biasanya yang lagi nyimpen dosa. 4. Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS pada acara keagamaan di Desa Pegundang, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 adalah penyerangan yang telah terencana serta dilakukan secara struktur dan sistematis hingga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan membahayakan nyawa warga sekitar. Yang oleh karenanya dilakukan pembelaan terpaksa nodwer sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. Struktur dan sistematis. Dul, ini PWI bukan Illuminati. Mereka kalau ngumpul aja kadang lupa bawa karpet. Masa iya disuruh struktur dan sistematis? Lalu bilang pembelaan terpaksa. Nodwer, sesuai pasal 49 KUHP. Wih, mulai bawa-bawa KUHP. Padahal orasinya aja sering ngaco grammar.
Kalau kalian ngerti pasal 49, harusnya kalian juga ngerti pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara takbir-takbiran sambil bawa celurit. Ngaku pembelaan diri padahal nyerbu duluan. Itu kayak maling masuk rumah orang, pas disorot CCTV, dia bilang, ini saya sedang melindungi rumah dari penghuni yang tidak sesuai akidah. Lucunya lagi, yang bilang pembelaan diri itu laskar plus laskar Bonbonan Madura, bergaya pakai baju adat, Dul. Ini bukan warga biasa yang lagi tahlilan, ini pasukan yang biasa latihan teriak sambil ngacungin celurit. Mereka tuh kalau lihat kursi kosong aja diteriakin PKI kadang-kadang. Kok bisa ngaku self-defense? Heran kan lo, bawa celurit tapi hoginya teriak PKI. Heran gak lo? Dan acara keagamaan katanya. Tapi backsound-nya lebih mirip film Perang Dunia Ketiga. Tablik akbar rasa Call of Duty Akidah Operations. Oke, mari kita simak dulu keterangan saksi di lapangan, Dul. Pemirsa Tribun, di sini saya bersama Mas Andi yang kemarin juga membawa korban, bener ya Mas Andi? Ya. Membawa korban dari insiden yang memilukan kemarin di Petarukan Pemalang. Bro. Di Begundan, Petarukan. Gitu. Itu sebenarnya apa sih Mas yang terjadi di sana itu? Waktu itu di mana Mas? Sebenarnya ini ada ketidaktegasan, ada ketidaknetralan pihak bupati maupun pihak aparat yang tidak bisa mencegah. Semestinya pencegahan itu jauh lebih baik. Kemarin sempat bawa berapa korban ya? Dan dibawa ke lari kemana? Ya, saya bawa 3 korban karena mobil saya tidak muat untuk bawa, sedangkan korban yang lain saya tinggal. Itu yang paling parah sampai matanya, maaf ya, keluar ya. Bijian ini. Berarti memang beberapa bener ya Mas, berarti ada beberapa korban yang kena sayatan senjata tajam. Sayatan. Iya, karena sobek cukup dalam ya di sini, terus di alis gini mata. Ketika di lokasi terjadinya chaos awalnya gimana sih Mas? Awalnya itu ada lemparan batu dari pihak FPI. Akhirnya terjadi saling balas. Dan terjadi chaos di sana. Chaos. Sempat berapa menit itu chaos kira-kira? Ada sekitar awal ya, yang pertama itu sekitar setengah jaman ada. Jadi karena kami pas di mobil itu anak saya membawa korban ke mobil untuk segera dievakuasi ke rumah sakit. Pertama kali saya bawa ke puskesmas Petarukan karena kurang cukup ya peralatan dan lain sebagainya, kami bawa ke rumah sakit siaga medika di situ juga ada 9 korban sehingga bednya itu tidak cukup, sehingga kami membawanya ke rumah sakit Islam Pemalang dan ke RSHS. Itu kondisinya gimana? Waktu dibawa ada yang kena sayatan senjata tajam, terus ada dengar-dengar ada yang tidak sadarkan diri seperti itu? Semuanya tidak sadarkan diri. Dari 9 korban itu? Yang saya bawa aja. Yang saya bawa itu 3 orang, itu 1 di puskesmas, yang 2 saya bawa ke rumah sakit, itu dalam kondisi tidak sadar. Jadi merintih lah ya. Itu karena wajah mukanya itu udah penuh dengan darah. Terus darah menetes. Ada sedikit yang aneh Mas, karena di sana ada pelemparan batu, sedangkan di lokasi sendiri sempat saya ke sana dan tim itu jalan adalah jalan beton. Ya. Itu bagaimana Mas itu? Ya. Ini sih diduga ada pengkondisian mereka ya. Karena itu jalan beton dan jalan beraspal, yang kanan kirinya dan pinggirnya itu kan sungai, kali tersier yang tidak banyak batunya di situ. Nah, itu yang patut dipertanyakan, kenapa sampai banyak batu berlemparan. Lalu dugaan membawa sajam juga sama, memang sudah ada yang mempersiapkan atau bagaimana? Ya, kalau dari Laskar Sabilillah itu tidak diperkenankan, karena itu juga awal juga sudah ada semacam sweeping bagi para peserta yang atau kehadiran dari luar kota itu untuk tidak membawa senjata tajam. Dan sayatan luka dari pihak
Laskar Sabilillah itu semuanya sayatan, kayak bacokan yang lurus ya. Jadi bukan kayak hantaman benda tumpul, itu kan berbeda. Ini saya selaku orang awam aja bisa membedakan itu. Nah, dari hasil wawancara Tribun dengan saksi lapangan, coba deh kita pakai akal sehat barang sejenak. Pertanyaannya sederhana. Akal waras mana yang bisa percaya kalau PWI LS itu yang ngasih instruksi provokatif? Akal waras mana yang bisa nerima kalau mereka yang dituduh nyerang, padahal yang datang bawa senjata tajam, bawa pentungan, bahkan batu udah disiapin sebelum acara? Hehehe. Kalau ada yang masih maksa bilang PWI LS yang nyerang, jujur aja. Itu bukan pakai logika, itu pakai skrip lama, pola lama, kambing hitam lama. Serius deh, kalau cuma berdasarkan surat dan framing terus tiba-tiba main tuduh, ya itu bukan berpikir, itu ngehalu. Dan buat yang masa nekat maksa, ngehack lu Dul, jangan ngajak orang waras ikut nelen narasi sesat. Udah segitu dulu Dul, gampang lanjut ntar. Benerin otak lo yang pada benjut gara-gara kebanyakan nunduk, bukan ke Tuhan, tapi ke narasi. Takbir. Bangsa Indonesia, kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi.